Jangan ambisius. Paulus mengatakan pikirkanlah hal yang sederhana. Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di Sobat Kristiani TV dalam program kita, program Pesan yang Indah. Dan pada saat ini pesan yang indah menjadi khotbah juga bagi kita pada hari Minggu besok, tepatnya tanggal 11 Oktober 2020. Firman Tuhan yang menjadi pesan yang indah ataupun renungan khotbah bagi kita, yaitu yang tertulis pada Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan ayat 45. Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan ayat 45, demikian dituliskan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian dituliskan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita membaca ulang ayat 41. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Menjadi marah kepada 2 murid itu. Barangkali bukan hanya ke-10 murid yang lain, kita juga yang membaca kisah ini mungkin juga marah kepada Yohanes dan Yakobus karena kita merasa mereka tidak tahu apa yang mereka minta. Karena kita berpikir juga permintaan mereka ini bukanlah permintaan yang baik. Ke-10 murid yang lain menjadi marah, sesungguhnya mereka juga mempunyai perasaan yang sama. Kemarahan mereka adalah hanya karena Yakobus dan Yohanes pertama sekali mengungkapkan niat mereka. Walau sesungguhnya mereka juga menginginkan posisi yang sama. Sebab di Matius, Yesus menyebutkan, mengajarkan tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Lalu ada perdebatan di antara para murid. Kemudian di sini juga disebutkan sebelum ayat bacaan kita ini ada upah dalam memberitakan kabar baik atau ada upah dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Lalu Yohanes dan Yakobus bertanya dan meminta satu posisi bagi mereka nantinya bersama dengan Yesus.
dan ke-10 murid yang lain merasa marah. Maka saya sebutkan tadi, barangkali juga kita marah. Tetapi mereka marah karena mereka sesungguhnya juga mempunyai permintaan ataupun keinginan yang sama. Sebab mereka sesungguhnya belum memahami secara benar ataupun belum mengerti sesungguhnya pengajaran ataupun pelajaran-pelajaran yang diberikan Yesus kepada mereka. Memang mengejar posisi adalah satu hal yang wajar. Menginginkan posisi yang baik, menginginkan kedudukan, menginginkan tempat yang baik, itu juga mewakili semua umat manusia. Setiap orang ingin posisi yang baik, ingin tempat yang baik, memikirkan masa depan, merencanakan masa depan. Terlihat hal ini sangat wajar. Dan memang begitulah adanya kita manusia. Mengkhawatirkan posisi kita, tempat kita di masa depan, baik di dunia ini dan juga setelah berakhir dari dunia ini. Lalu selanjutnya Yesus menjawab mereka bahwa posisi yang mereka inginkan itu atau posisi yang mereka minta itu adalah posisi yang tidak bisa diberikan Yesus kepada mereka. Kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Mereka tidak mengerti apa yang mereka minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Artinya adalah penderitaan. Artinya adalah jalan salib. No crown without cross. Tidak ada mahkota tanpa penderitaan. Tetapi mereka menjawab, kami dapat. Ada semangat luar biasa dalam diri mereka. Tetapi karena mereka fokus pada hadiah atau fokus pada permintaan yang sedang mereka minta kepada Yesus. Fokus pada upah yang akan diberikan. Lalu mereka menjawab dengan semangat, kami dapat. Kita dapat mengerti perasaan mereka. Sama seperti Petrus yang mengatakan bahwa ia juga tidak akan meninggalkan Yesus. Ini adalah perasaan yang menggebu-gebu. Yakobus serta Yohanes menjawab, kami dapat, sebab mereka sesungguhnya belum memahami penderitaan seperti apa yang akan mereka terima, cawan seperti apa yang mereka akan minum. Tetapi karena orientasi atau fokus mereka, atau kita sebut ambisi mereka, sudah berpikir tentang apa yang akan mereka dapatkan, yaitu di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus. Lalu mereka dengan cepat menjawab, kami dapat. Lalu Yesus melanjutkan dengan satu pengajaran yang sungguh luar biasa kepada kedua murid ini dan juga ke-10 murid yang lain setelah merasa marah terhadap yang dua tadi. Yesus mengatakan keinginan untuk menjadi yang terbesar itu pasti ada dalam diri setiap orang dan itu baik. Tetapi ada harga yang harus dibayar atau ada sesuatu yang harus dilakukan untuk itu, dikerjakan, dihidupi untuk itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Menjadi pelayan, melayani yang lain, berkorban demi yang lain, mengutamakan orang lain. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Itu artinya, barang siapa yang ingin ditinggikan haruslah merendahkan diri. Barang siapa yang ingin menjadi terbesar haruslah melayani. Melayani artinya adalah mengutamakan orang lain. Hidup berkorban demi orang lain. Itu adalah satu ciri yang benar
dari orang-orang percaya, dari orang-orang yang mengikut Yesus, dari orang-orang yang meneladani Yesus. Mengosongkan diri disebutkan dalam Filipi 2. Kita belajar daripada Yesus yang mengosongkan diri, yang meninggalkan kemuliaannya untuk sama dengan manusia. Dalam hal ini diajarkan juga menjadi seseorang yang memiliki hati sebagai hamba, hati sebagai pelayan, hati yang mengutamakan orang lain, hati yang tidak hidup untuk dirinya. Menjadi hamba, menjadi pelayan. Dengan melakukan semua itu, akan ada upah, atau akan menjadi besar, atau akan menjadi terkemuka. Tetapi sekali lagi, baiklah itu dilakukan bukan fokus karena upah yang akan diterima, bukan karena sesuatu yang akan didapatkan kelak. Walau itu penting, tetapi lakukanlah pelayanan, menjadi hamba, menjadi seorang pribadi yang memiliki hati sebagai hamba, karena Tuhan menginginkan demikian. Kita menyenangkan Tuhan. Biarlah upah, biarlah menjadi besar, biarlah menjadi terkemuka, itu datang sendirinya kepada kita. Tetapi fokus kita bukan kepada hal itu. Sebab bila fokus kita adalah pada upah yang akan kita terima, jadi besar dan menjadi terkemuka daripada yang lain, kita tidak akan mengerjakan pelayanan dan menjadi hamba itu dengan sukacita. Paulus telah membuktikan bahwa ia tidak fokus pada apa yang akan didapatkan itu, tetapi ia mengerjakan apa yang diinginkan dan diperintahkan Tuhan Yesus, sehingga dalam penjara sekalipun ia bersukacita mengabarkan kabar baik itu. Maka ketika kita melayani, ketika kita menjadi hamba, ketika kita melayani orang lain, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, ketika kita mengutamakan orang lain, bukan semata-mata karena kita fokus pada upah yang akan kita terima, pada apa yang disebutkan menjadi besar atau terkemuka, tetapi karena Tuhan menginginkan demikian. Walau kita yakin upah atau apa yang disebutkan itu akan datang dengan sendirinya, tetapi fokus kita bukanlah hal itu. Jangan ambisius. Paulus mengatakan pikirkanlah hal yang sederhana. Dari nats ini kita belajar menjadi seorang pribadi yang memiliki hati sebagai hamba. Kita akan dapat melakukannya dalam hidup walau tidak mudah. Tetapi yakinlah Yesus akan menguatkan kita. Tuhan memberkati.